Selanjutnya adalah sejarah hukum kesehatan. Pada awalnya masyarakat menganggap penyakit sebagai misteri, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan secara benar tentang mengapa suatu penyakit menyerang seorang dan tidak menyerang lainnya. Pemahaman yang berkembang selalu dikaitkan dengan kekuatan yang bersifat supranatural. Penyakit dianggap sebagai hukuman Tuhan atas orang-orang yang melanggar hukumnya, atau disebabkan oleh perbuatan roh-roh jahat yang berperang melawan dewa pelindung manusia. Selanjutnya itu, pada masa itu profesi kedokteran menjadi monopoli kaum pendeta. Oleh karena itu mereka merupakan kelompok yang tertutup, yang mengajarkan ilmu kesehatan hanya di kalangan mereka sendiri, serta kesehatan merekrut muridnya dari kalangan atas. Memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang karena dipercayai sebagai wakil Tuhan untuk membuat undang-undang di muka bumi. Mesir pada tahun 2200 sebelum Masehi tidak hanya maju di bidang kedokteran tetapi juga memiliki hukum kesehatan. Konsep layanan kesehatan sudah mulai dikembangkan di mana penderita atau pasien tidak ditarik biaya oleh petugas kesehatan yang dibiayai oleh masyarakat. Sebenarnya ilmu kedokteran sudah maju di Babilonia, tepatnya Raja Hammurabi 2200 sebelum Masehi, di mana praktek pembedahan sudah mulai dikembangkan oleh para dokter dan sudah diatur tentang sistem imbalan jasa dokter, status pasien, besar bayarnya. Dari sinilah hukum kesehatan berasal, bukan dari Mesir. Dalam Kode Hammurabi diatur ketentuan tentang kelalaian dokter yang beserta daftar hukumannya, mulai dari hukuman denda sampai hukuman yang mengerikan, dan pula ketentuan yang mengharuskan dokter mengganti budak yang mati akibat kelalaian dokter ketika menangani budak tersebut. Salah satu filosofi Yunani yaitu Hippocrates, bab ilmu kedokteran modern telah berhasil menyusun landasan bagi sumpah dokter serta etika kedokteran, yaitu adanya pemikiran untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek kedokteran yang bersifat coba-coba. Adanya keharusan dokter untuk berusaha semaksimal mungkin bagi kesembuhan pasien serta adanya kelarangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikannya. Adanya penghormatan terhadap makhluk insani melalui pelarangan terhadap etanasia dan aborsi. Menekankan hubungan terapeutik sebagai hubungan di mana dokter dilarang mengambil keuntungan. Adanya keharusan memegang teguh rahasia kedokteran bagi setiap dokter. Abad 20-an telah terjadi perubahan sosial yang sangat besar. Pintu pendidikan bagi profesi kedokteran telah terbuka lebar dan dibuka di mana-mana. Kemajuan di bidang kedokteran menjadi sangat pesat, sehingga perlu dibatasi dan dikendalikan oleh perangkat hukum untuk mengontrol profesi kedokteran.